Tengah, jumpa lagi di Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majaja, harus buat kita semua. Sahabat di Tengah, hari ini di Tengah bikin sarapan ya untuk kita dan untuk di Tengah Pak Tengah. Di sini di Tengah akan buat sambal ikan bilis cabai rajang. Sahabat di Tengah, ini dia. Di Tengah juga sudah rebus buncisnya sudah di sana ya sahabat di Tengah. Jadi di sini di Tengah sekalian mau curhat ya sahabat di Tengah. Jadi buat sahabat semua yang tidak suka dengan Bik Tengah dan keluarga Bik Tengah, cukup tidak dilihat video kita saja ya sahabat Bik Tengah. Tapi tolong ya sahabat Bik Tengah, jangan dihakimi lah keluarga Bik Tengah ya. Kenapa Bik Tengah bilang seperti itu? Bik Tengah sedikit sedih, kecewa ya sahabat Bik Tengah. Karena kenapa? Karena ini Bik Tengah akan cerita sedikit. Bik Tengah setiap ada komentar-komentar yang mungkin menghakimi, menyubel kita, keluarga seperti itu, Bik Tengah akan buat pernyataan dulu seperti ini ya. Bukan peringatan lah sahabat Bik Tengah, cuma sekedar saran. Tapi kalau masih diteruskan, Bik Tengah mungkin akan lihatkan nanti pesannya seperti itu. Tapi kalau di situ ada, di situ lihatkan, itu bukan sifat Bik Tengah ya. Dari mulai kita buat video juga, kita tidak pernah, Bik Tengah tidak pernah langsung Bik Tengah lihatkan seperti itu, tidak ya. Karena semuanya kita harus kita pikirkan juga ya, pribadi kawan-kawan yang menghakimi kita juga, sampai-sampai mama juga dihakimi seperti itu ya sebab Bik Tengah. Bik Tengah sadar, bukan tidak sadar, tidak diingatkan pun Bik Tengah sadar ya kalau Bik Tengah banyak dapat bantuan dari ini, mulai dari ini, itu segala macam. Bik Tengah sangat sadar sekali dengan suami ya, sahabat Bik Tengah, dengan keluarga juga. Kita sangat sadar sekali, tidak diingatkan juga berkali-kali kita sadar sahabat Bik Tengah. Tapi dibalik semua itu pastinya ada juga perjuangan kita seperti itu ya sahabat Bik Tengah. Ada juga perjuangan kita. Tidak semua melulu kita harapkan juga dari orang lain. Kalau dibilang berharap juga seperti apa ya sahabat Bik Tengah, kalau orang mau bantu tidak mungkin juga kita tidak respon seperti itu ya sahabat Bik Tengah. Tapi ini cukup sedih Bik Tengah dengar ya. Kenapa? Iya, kata Pak Tengah, kalau kita ingin buat, kalau kita berusaha, kita juga ingin ada hasil seperti itu ya. Tapi sedihnya kenapa sampai Bik Tengah semalam pergi ibadah juga dengan Pak Tengah, kita dihakimi juga seperti itu ya sahabat Bik Tengah. Kenapa dibuat acara seperti itu? Apa karena ingin terlihat orang yang rajin ibadah apa segala macam katanya ya. Jadi Bik Tengah berpikir dengan Pak Tengah, bukan sekali ini kita juga buat ya, kita hanya ingin melihatkan bagaimana serunya, bagaimana jalan kita ibadah, ini tempat kita ibadah seperti ini, kawan kita ibadah seperti itu. Tapi inilah yang namanya, iya, dan ini juga pertama kalinya kita lihat ada pemberkatan pernikahan di tempat kita ibadah seperti itu ya. Itu masih juga kita dihakimi sahabat Bik Tengah. Katanya seperti itu. Pokoknya Bik Tengah tidak perlihatkan, cuman khusus buat kakak yang selalu menghakimi kita. Ini ada mungkin lebih dari 2-3 orang seperti itu. Kalau tidak suka tidak usah dilihat seperti itu ya. Tapi Bik Tengah simpan pesan-pesannya, Bik Tengah simpan. Tapi kalau masih diteruskan, Bik Tengah dengan sangat minta maaf sekali ya buat kakak-kakak yang tinggalkan pesan. Mungkin Bik Tengah akan perlihatkan seperti itu agar sahabat Bik Tengah juga nanti bisa memberikan saran kepada Bik Tengah. Ini juga Bik Tengah minta saran sampai Mama, sampai Elza, sampai Nirma, sampai Bik Tua di Aceh sana juga dihakimi seperti itu. Katanya untuk apa buat video Bik Tua di Aceh mengharapkan bantuan. Aduh Tuhan Yesus. Bukan seperti itu sahabat Bik Tengah. Namanya Bik Tengah, Odilia, Kakak Sri, kita sudah bisa juga merasakan bagaimana bekerja di dunia online ini. Jadi tidak salah kalau kita memberikan saran kepada saudara seperti itu ya. Oke ya sahabat Bik Tengah akan tambah garam sedikit, nanti kebanyakan cerita kesana kemari lupa pula menambahkan garam ya. Bik Tengah tambah sedikit kaldu rasa. Oh sudah habis.
sedikit saja karena ini sambal. Di tengah makan rebusan ya sob, di tengah jangan sering makan sambal lah. Di tengah tambah sedikit gula. Oke. Jadi di tengah sedih sampai mama pun dihakimi seperti itu. Apalagi kalau di tengah ini yang paling di tengah luar biasa sekali ya sahabat, di tengah diminta untuk tinggalkan Pak Tengah. Nah, untuk apa suami yang kasih istrinya kerja ke kebun apa segala macam seperti itu ya. Yang namanya rumah tangga itu kita harus sama-sama sahabat di tengah. Itu pun dibatas kemampuan kita. Kalau kita tidak sanggup tidak mungkin kita paksakan, kita tidak pegang ya. Cuman di tengah apapun kata orang yang merasakan kan di tengah ya, Pak Tengah tidak pernah memaksa di tengah harus bekerja seperti ini, harus menjadi seperti itu, harus menjadi seperti ini, tidak ya, tidak pernah memaksakan di tengah seperti itu ya. Sampai-sampai dibilang itu kamu hidup seperti itu masih mendua sampai sekarang itu karena dosamu, katanya selalu bilang. Luar biasa sekali ya sahabat di tengah. Luar biasa di tengah ini, walaupun tahu orang salah sekalipun di tengah tidak berani menghakimi ya sahabat di tengah. Tapi ketika di tengah menangis sambil mengadu dengan Pak Tengah seperti ini, memang Pak Tengah puji Tuhannya Pak Tengah tidak pernah ambil pusing dengan pesan-pesan sahabat semua seperti itu ya. Terlebih itu pesan-pesan yang menyudutkan kita dengan keluarga kita seperti itu ya. Padahal di tengah ini daripada banyak bercerita ke sana kemari, kalau sahabat minta ini di tengah langsung buat penjelasan seperti itu ya. Rupanya penjelasan dari di tengah juga mungkin kurang puas di hati sahabat yang khusus dengan kakak N ini. Kakak N jadi masih juga menghakimi di tengah seperti itu ya. Padahal sebetulnya asal di tengah sudah ada ya 2 atau 3 kali di tengah blog ini dari YouTube kita. Malah di tengah diserang di Facebook sama di tengah, sampai di Facebook sudah di tengah hapus, dia pakai akun lain lagi, diserang lagi seperti itu. Jadi sejauh ini tidak pernah di tengah blog lagi ya, biarlah mereka puas dengan caranya sendiri menghakimi seperti apa. Jadi dari sifat-sifat cara mereka mengatakan sesuatu juga kepada kita sudah tahu kepribadian seseorang itu seperti apa. Seperti itu kalau menurut di tengah ya. Jadi di tengah biarkan saja. Dan oke, sob, di tengah ini sepertinya sudah masak, di tengah matikan, di tengah kesampingkan seperti ini biar minyaknya juga tidak ikut seperti itu ya. Jadi di tengah lanjut cerita ya. Jadi kata Pak Tengah, oh ini tidak perlu lagi ditanggapi lah, kita seperti manusia-manusia yang tidak punya pendirian lagi kalau setiap pesan-pesan seperti ini kita tanggapi, kata Pak Tengah seperti itu ya sahabat di tengah. Jadi cuman di tengah yang ambil pusing seperti ini ya. Kalau lihat rasanya sakit sekali ya sahabat di tengah. Apalagi dibilang kita itu karena dosamu sampai seperti ini. Tapi ketika 10 orang yang tinggalkan pesan hanya 1-2 yang seperti itu, dan 8 orang sahabat yang memberikan saran, semangat, berdoa untuk di tengah juga Pak Tengah. Di tengah sangat bersyukur sekali ya, karena bukan semua orang juga menghakimi kita seperti itu. Di tengah bisa saja kalau di tengah dengan Pak Tengah khususnya, walaupun kita dihina, disudutkan, direndahkan sekalipun, di tengah sudah kuat ya sahabat di tengah, karena inilah resiko kita bekerja di online ini seperti itu ya. Cuman kalau sudah dibawa-bawa keluarga sampai adik di tengah, adik ipar, kakak, mama, bahkan mama sekali dibawa sahabat di tengah, padahal mama itu tidak tahu apa-apa, cerita pun tidak banyak. Kalaupun kita mau masukkan mama ke video kita mama nanti seperti ini mak, oh iya, dan kita lepaskan saja mama bebas mengapresiasikan apa yang ada dalam dirinya seperti itu ya. Tapi mama juga dihakimi seperti itu. Untung mama tidak pandai di HP ya sahabat di tengah. Bayangkan kalau tadi mama pintar lihat pesan-pesan, mungkin kita sudah disuruh berhenti buat video seperti itu ya sahabat di tengah. Pernah sekali juga mama pas masih di rumah kita nampak seperti ini, apa kata orang nakku ini mak. Mama sampai termenung juga seperti itu. Jadi di tengah kuatkan mama juga ya. Mama tidak usah banyak berpikir. Ini memang resiko pekerjaan kita mak. Kita di tengah bilang seperti itu. Kenapa orang bicara seperti itu? Apa kita sangat rendah sekali? Kata mama. Oh tidak.
tidak sangat rendah, karena setiap manusia itu kalau memang di dunia nyata itu sahabat di tengah realnya memang ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang harum, ada yang kurang harum seperti itu ya. Artinya tetaplah hidup ini seperti hukum rimba ya sahabat di tengah, tetap yang yang mempunyai kehidupan wah, yang berkuasa seperti itu ya. Tapi kalau menurut di tengah semua manusia sama itu di mata Tuhan, karena semuanya titipan Tuhan ya sahabat di tengah. Jadi di tengah berpikir ini batasnya, karena di tengah cerita seperti ini pas kita di gereja semalam, jadi di tengah hapus ya sahabat di tengah, daripada nanti kawan-kawan juga ada yang lihat seperti itu, sahabat-sahabat ada yang lihat di tengah yang tidak nyaman seperti itu, kata Pak Tengah juga dihapus saja, tidak usah ambil pusing, kata Pak Tengah ya. Jadi buat sahabat yang tidak suka dengan di tengah, dengan keluarga semua, daripada menyudutkan kita, lebih baik tidak dilihat seperti itu saja. Mungkin kehidupan Anda lebih baik dari segi apapun daripada keluarga di tengah semua. Di tengah juga sadar kita ini susah ya. Tidak usah dilihat daripada meninggalkan pesan-pesan yang mungkin mengganggu mental seseorang seperti itu ya. Ingat nasihat pesan mendiang Bapak ya, setiap manusia itu bebas menilai kita seperti apa saja, kembali kepada diri kita sendiri, kata Bapak. Selagi kita tidak pernah menaruh piring, meminta nasi kepada orang lain, tetaplah berjuang, kata Bapak ya sahabat di tengah, karena setiap perjuangan kita itu pasti dinilai Tuhan, kata Bapak. Itu yang kita dengar. Ya inilah dia tadi ya sahabat di tengah, kalau di tengah salah bicara, di tengah minta maaf lah. Di tengah memang senang langsung tegur seperti ini, daripada di tengah sindir begini, sindir begitu. Itu bukan sifat di tengah ya. Karena setiap manusia ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi buat kakak tolong ya kak, kalau ini masih dilanjutkan, mungkin di tengah akan lihatkan pesan-pesannya buat sahabat semua, biar sahabat juga bisa menilai ya. Jadi buat sahabat semua juga, bagaimana menurut sahabat jika orang-orang seperti ini terus berkelanjutan dan dibiarkan, apa langsung dihilangkan dari jejak online kita seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan di tengah. Terima kasih sudah mengikuti kita. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal, dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan buat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Majajah, salam satu hati, sampai di tengah, sampai jumpa.